Ini mahal kalimatnya. Ya, kalian itu benar-benar umat terbaik yang pernah terlahir dan berkehidupan di muka bumi. Jadi teladan. Nah, bagaimana mereka menjadi umat terbaik itu? Ketika mengambil spirit dari Al-Quran dan menerapkan kurikulum yang ada di Al-Quran pada kehidupannya. Jadi Al-Quran itu saking istimewanya bukan sekedar bacaan Pak Ibu. Membaca itu adalah membuka pintu untuk mengetahui isinya. Nah, Al-Quran itu nanti ada 3 level. Level bacaan, level pemahaman, level pengamalan. Saat membaca itu untuk tahu isinya, untuk dipahami. Makanya kalimat pertamanya ikra. Ikra itu belum menuntut paham dari qiraah. Ya, ketika ada qiraati, ada ikra dan turunannya, kan kita tidak diminta memahami. Di mana-mana orang baca pertama kali itu untuk bisa baca, tidak dituntut paham. Itu hukum standar. Setelah itu memahami. Maka pindah ke tilawah. Tilawah itu, Bapak Ibu sekalian, bukan sekedar baca, tapi membaca, memahami apa yang dibaca. Setelah periode Nabi diisi dengan wahyu, setelah itu dialihkan tahapnya dari qiraah ke tilawah. Ketika ada praktek ibadah dan muamalah, langsung berubah jadi tilawah, bukan qiraah lagi. Ya, contoh, sholat ini. Sholat itu ketika ayatnya turun berupa perintah penunaian, itu iringan kalimatnya bukan qiraah lagi, tapi tilawah. Buka Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45. Saya yakin umumnya jamaah hafal tengah-tengahnya, tapi awalnya jarang dibaca. Ini yang tengahnya nih. Innas sholata tanha. Apa awal ayatnya? Oh, kan? Awal ayatnya utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Utlu kata perintah dari kata tilawah. Tala yatlu tilawatan utlu. Wahyu pertama iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah terkumpul wahyu ada perintah ibadah utlu. Apa bedanya qiraah dengan tilawah? Kenapa turun qiraah di awal iqra bukan utlu? Karena qiraah itu hanya perintah untuk menghadirkan apa yang diingat atau membaca yang di hadapan tanpa menuntut memahami apa yang dibaca itu. Kenapa wahyu pertama itu iqra bukan utlu? Karena Nabi Muhammad itu jangankan paham, baca aja nggak bisa. Gitu. Salah kalau tilawah di awal utlu, itu menunjukkan ada bacaan. Makanya Nabi mengatakan ikra ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca, saya nggak punya hafalan, saya nggak pernah sekolah, saya nggak punya guru. Kenapa dibuat Nabi itu oleh Allah ditetapkan ummi? Untuk menunjukkan Qur'annya orisinil, bersumber dari Allah. Litakidi ummiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan Nabi itu seorang ummi, untuk menunjukkan pada semesta bahwa Al-Quran itu orisinil firman Allah, tidak ada campur tangan Nabi Muhammad di dalamnya. Pernah nggak ngaji ayat Quran yang membimbing bisnis itu apa? Hadis-hadisnya apa? Keluarkan Kitabul Buyu'. Bimbingan dari Al-Quran dan hadis mengantarkan pada bisnis yang sukses dan membahagiakan. Tidak pernah ada sahabat, tidak pernah ada tabi'in dan orang-orang sukses yang kita kenang sebagai orang kaya luar biasa yang mengamalkan petunjuk itu dalam pekerjaannya, kecuali dagang dan bisnisnya tidak pernah kembali modal. Selalu kembali untung. Tidak pernah kembali modal, selalu untung. Ya, saya mengatakan ini karena saya meriset, Pak. Abdurrahman bin Auf itu pernah saya riset. Dari mulai modal pakaian, mempraktekkan petunjuk bisnis dalam Al-Quran, dipraktekkan petunjuk nabinya, jadi orang paling kaya di masanya, yang kalau kita hitung valuasi hartanya, nilai hartanya di era sekarang, itu saat meninggal mewariskan 14.000 triliun. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, asetnya masih ada sampai sekarang. Anda kalau umrah lewat itu, ya, jalur itu pasti melewati satu hotel warnanya krem, itu tulisannya jelas wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, wakaf. Bisa nggak Anda membayangkan dari satu sumur, ada kebun di situ, satu sumur diwakafkan, lalu berganti masa dialih fungsikan, itu sekarang jadi hotel. Dibukakan akun di Bank Saudi atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Setiap ada penghasilan dimasukkan ke situ, disedekahkan untuk kepentingan umat Islam.
Orangnya sudah wafat 15 abad yang lalu, nggak ada orangnya, akunnya ada. Kita orangnya ada, akunnya nggak ada. Ada cek. Nah itu yang merubah itu apa? Al-Quran. Sehingga sahabat itu mereka punya passion, punya bakat, dialirkan dan jadi pilihan. Kan 4 ya, Anda tinggal lihat di 4 ini. 1 kedudukan, ilmu, yang kedua 3 harta, yang keempat tenaga. Anda mau pilih yang mana? Tentukan salah satu. Tentukan salah satu dari 4 ini. Ya, di kedudukan silahkan. Ya, dari yang paling tinggi misalnya dari presiden, jadi gubernur, jadi wali kota sampai ke bawahnya terus gitu. Nanti lihat belajar pedomannya bagaimana jadi pemimpin yang baik, turunkan. Maka di situ kita punya tokohnya, ada Abu Bakar, ada Umar dan turunan-turunannya, sejahtera. Setiap di copy paste di generasi setelahnya makmur. Karena memang tidak dibatasi di waktu tertentu. Silahkan Anda cek. Di era Umar bin Abdul Aziz kan bukan eranya sahabat. Hebat juga, luar biasa juga. Sampai masa keemasan dibawa. Terbalik ketika Qur'annya ditinggalkan, malas ngajinya, hadisnya jauh, selesai, jatuh. Silahkan cek dalam sejarah. Masa-masa keemasan orang-orang Islam pada masa itu ketika dekat dengan Al-Quran. Ulamanya masih didengar, dijaga, diamalkan, ilmuwan makin banyak, sampai ke Andalusia, sampai di Iberia, sampai Mensibwa, sampai disebutkannya peradaban Islam di Spanyol, peradaban Islam di Portugal, peradaban Islam di A, B, C dan sebagainya. Kapan? Ketika dekat dengan Al-Quran. Ketika Qurannya mulai jauh, mulai sibuk dengan dunia, jatuh. Nah ini yang mau saya tekankan di bagian yang pertama. Ilmu silahkan, kita punya tokohnya, ada Ali bin Abi Thalib, ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma jami'an, ya. Kemudian di babnya apa lagi? Harta, ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ada Talhah dan sebagainya. Bab tenaga siapa? Ada Bilal bin Rabah. Apa Bilal pernah dikenal sebagai crazy rich di zaman Nabi? Tidak. Bagawan pengetahuan? Tidak. Punya kedudukan? Tidak. Apa pekerjaannya? Adzan. Tapi pernah nggak Anda mendengar begini? Bilal cemburu pada hartanya Utsman? Pernah? Tidak. Bilal cemburu pada ilmunya Ali? Pernah? Tidak. Kenapa? Karena mereka sudah memutuskan pilihan. Saya memilih yang ini sebagai bekal pulang kepada Allah. Jadi nggak ada cemburu pada yang lain karena punya jalan hidup. Saya memilih adzan. Kenapa? Karena saat adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu selesai Nabi komen, aku mendengar suara tapak kaki Bilal itu di taman surga. Dan dari teriakannya itu dipanjangkan lehernya, kata kiasan. Maksudnya diberikan keutamaan dari suara adzannya. Bilal begitu dengar, adzan aja saya udah ke surga. Ngapain saya capek kayak Utsman itu kan? Makanya beliau pilih itu. Jadi kebanggaan. Anda bayangkan, setelah Nabi meninggal, itu dikejar-kejar, dicari Pak Bilal ada di mana. Sembunyi mempertahankan passionnya. Sembunyi, ditawari ketua Mahkamah Agung. Tuh. Anda bayangkan, itu kan penawarannya tinggi, itu hakim agung tertinggi, ditawarin, ngumpet di pedalaman. Akhirnya karena nggak bisa, bagaimana dirayunya? Adzan aja deh. Baru mau datang. Jadi tapi begitu sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pingsan. Karena membayangkan kenangan bersama Nabi, membayangkan keutamaan. Akhirnya balik lagi. Jadi kebanggaan. Rizki kan sudah teratur.